Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Supanugraha MPD. Saya adalah dosen tetap Yayasan di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada video ini, saya akan menyampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah yang saya ampu sebagai salah satu syarat untuk memenuhi proses sertifikasi dosen 2025 PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah konsep dasar IPA. Ini merupakan mata kuliah yang menjadi keahlian saya. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa di semester 1. Mata kuliah konsep dasar IPA ini berbobot 3 SKS, dilaksanakan 16 kali pertemuan dengan rincian 14 pertemuan materi dan praktikum, dan kemudian 2 pertemuan untuk ujian UTS dan UAS. Materi mata kuliah konsep dasar IPA ini membahas terkait dengan konsep dasar gaya, konsep dasar tata surya, benda-benda langit, alat indera, cahaya, energi, dan konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan makhluk hidup. Pelaksanaan mata kuliah ini, mahasiswa juga dibekali dengan teknik dan kemampuan praktikum sederhana agar nantinya dapat membekali mereka untuk menjadi calon guru yang baik. Pembelajaran mahasiswa dan juga untuk melatih keterampilan dasar mahasiswa seperti mengobservasi, merumuskan masalah, dan juga melakukan percobaan. Baik, silakan teman-teman perhatikan mikroskopnya. Di sana teman-teman bisa melihat penampang sel tumbuhan, kalian observasi dan kemudian analisis hasil mikroskopnya. CPL di mata kuliah konsep dasar IPA ini meliputi beberapa hal. Yang pertama CPL sikap, kemudian keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Untuk CPMK dalam mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar terkait dengan IPA. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis, membuat hipotesis, merancang percobaan, dan membuat kesimpulan terkait dengan konsep-konsep dasar IPA. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran di mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Dalam proses delivery, proses pembelajaran yang saya lakukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran berupa video, kuis interaktif dengan menggunakan kuisis atau Kahoot, dan juga bahan-bahan ajar dari jurnal-jurnal atau artikel ilmiah. Komponen yang kedua yaitu interaction. Pada mata kuliah ini dalam prosesnya saya melibatkan komunikasi 2 arah antara mahasiswa dan dosen dalam bentuk diskusi, tanya jawab, kerja kelompok dalam kegiatan praktikum, dan juga refleksi di akhir pertemuan. Asesmen atau sistem penilaian dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif ini dilakukan untuk melakukan penilaian proses yang dilakukan dengan melalui kuis, tugas proyek individu atau kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan. Untuk asesmen sumatif dalam mata kuliah ini dilakukan 2 kali, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi dalam mata kuliah ini saya menggunakan buku-buku atau karya-karya ahli dalam bidang sains, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki kebaruan atau novelty agar mahasiswa dapat mengikuti dengan baik perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi di masa terkini. Baik, untuk selanjutnya mari kita saksikan proses pembelajaran di mata kuliah konsep dasar IPA ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan proses perkuliahan kita di mata kuliah konsep dasar IPA. Hari ini kita akan membahas terkait dengan kalor. Kalor itu sendiri, teman-teman yang kalau mendengar kata kalor, itu yang teman-teman ingat kata apa lagi? Panas, suhu, Ada panas, suhu, derajat. derajat. Nah, teman-teman semua,
terkait dengan kalor, ini kita tidak hanya ngomongin ini. Karena kalor itu bukan apakah harus selalu panas? Tidak. Apakah suhu bisa dingin? Tidak. Kalau kita ngomongin kalor, kita ngomongin terkait dengan perpindahan. Perpindahan apa? Perpindahan panas. Gitu. Perpindahan panas itu dari mana ke mana? Dari tinggi ke rendah. Kalau kita ngomongin konsep sains, kalau kita ngomongin konsep IPA, yang berpindah itu selalu dari tinggi ke yang lebih rendah. Seperti air mengalir dari dataran yang tinggi ke dataran yang rendah. Perpindahan listrik dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Begitupun dengan suhu atau perpindahan panas ini, perpindahannya dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi teman-teman harus ingat itu aja dulu, gitu ya, terkait dengan perpindahan. Teman-teman semua, ini ada pertanyaan sedikit. Pernahkah teman-teman duduk di api unggun, dekat api unggun? Apa yang teman-teman rasakan? Karena tujuannya memang untuk menenangkan badan. Tapi sebetulnya apa sih yang terjadi dalam proses ketika kita duduk di api unggun ini? Kita akan bahas satu persatu. Ya. Di pertemuan kali ini teman-teman semua kita akan ngobrolin terkait dengan konsep apa itu penghalusan kalor, kemudian terkait dengan perpindahan kalor, dan ada kunci pemahaman atau nanti ada sedikit quiz di akhir. Ya. Yang pertama kita bahas kalor. Kalor itu apa? Kalor itu energi panas yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa perpindahan suhu ini berpindahnya dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Gitu ya. Kalor ini dilambangkan dengan Q, satuan internasionalnya Joule. Satu kalor sama dengan 4,52 Joule. Nah, teman-teman semua, terkait dengan kalor ini nantinya akan mempengaruhi dari suhu sebuah zat atau sebuah benda. Jadi dalam benda itu dalam perpindahan kalor ini ada yang menyerap kalor, ada yang melepaskan kalor. Kalau yang menyerap berarti bendanya jadi kayak gimana? Naik suhunya. Ya. Kalau yang melepaskan kalor berarti kalornya lepas, jadi lebih dingin. Contohnya ketika ada air biasa sudah dipanaskan, berarti itu dia menyerap kalor. Ketika benda air panas tersebut dimasukin es batu, air panas tersebut mulai melepaskan kalor tersebut, jadi akan lebih hangat dan bisa kita nikmati, bisa diminum. Nah, selain kalor ini mempengaruhi dari suhu sebuah benda atau sebuah zat, suhu atau kalor ini juga mempengaruhi dari perubahan wujud zat, begitu ya. Perubahan-perubahan yang kita tahu ada dari padat ke cair kepada padat ke gas, gas kepada gas ke cair, bisa. Contohnya kalau gas ke cair apa? Embun. Jadi proses pembentukan embun itu adalah proses pembentukan gas berubah menjadi cair. Gitu ya. Kalau cair berubah menjadi gas, penguapan. Terjadinya kapan? Ketika kita mendidihkan air. Nah, terkait dengan perpindahan kalor ini, teman-teman semua, ada 3 jenis. Ada yang disebut dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, konduksi. Konduksi dari pengertiannya perpindahan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan partikel zat penyusun. Gitu ya. Jadi ketika sebuah benda dipanaskan, di titik A panasnya akan menyebar ke titik B tanpa perpindahan si partikel zat penyusunnya.
Seperti halnya kita memanaskan sebuah batang besi, ya, batang besi. Besi ini disusun oleh banyak partikel besi tersebut. Ketika titik A ini dipanaskan, dia akan berpindah atau menyebar panasnya ke titik B. Panasnya tersebut tidak disertai perpindahan si partikel penyusun si besi tersebut. Jadi ketika dipanaskan seperti ada getaran-getaran, partikel yang satu menggetarkan partikel yang lain sampai si partikel yang di ujung ini juga bergetar. Bergetar artinya panas. Jadi tanpa perpindahan si partikel zat penyusun. Contohnya apa? Contohnya kita memanaskan setrikaan gitu ya. Ketika dipanaskan memanfaatkan energi listrik, seluruh bagian dari si setrika tersebut akan panas. Panci listrik juga bisa memanfaatkan energi listrik. Nah, kalau kita ngobrolin terkait dengan konsep konduksi, kita akan membahas juga konsep konduktor dan isolator. Jadi benda itu ada yang konduktor dan isolator. Secara sifat begitu ya. Nah, si konduktor ini pengertiannya seperti apa? Dapat menghantarkan panas dengan baik. Kalau isolator bisa menghantarkan panas tapi buruk atau kurang baik. Bukan berarti tidak bisa gitu ya. Banyak secara konsep yang menjelaskan bahwa isolator itu tidak bisa menghantarkan panas. Kalau konsepnya seperti itu salah. Tapi isolator itu harusnya bisa menghantarkan panas tapi buruk atau kurang baik. Kalau konduktor contohnya logam-logaman gitu ya, besi, timah, aluminium, plus juga air. Air juga sangat bisa menghantarkan panas dengan baik. Kalau isolator, benda-benda isolator contohnya plastik, kayu, kain, karet gitu ya, dan sebagainya. Makanya dalam pemanfaatan kalau konsep konduksi ini, konduktor dan isolator ini dimanfaatkan dalam alat-alat masak gitu ya. Alat masaknya menggunakan logam, tapi juga dilapisi dengan bahan-bahan yang bersifat isolator supaya bisa kita manfaatkan dengan baik. Bisa dipahami? Bisa. Perpindahan kalor yang kedua ada yang disebut dengan Konveksi. Konveksi ini bukan ngomongin terkait dengan pakaian, tapi kita ngobrolin terkait dengan perpindahan kalor. Kalau tadi konduksi itu perpindahan kalornya tidak disertai perpindahan partikel zat penyusun. Kalau konveksi ini sebaliknya disertai dengan Perpindahan partikel dan zat. Teman-teman pernah memanaskan air? Ada pergerakan air nggak? Ada bulu Gelembung-gelembungnya kalau udah panas. Nah kalau teman-teman lihat secara baik, ketika air ini dipanaskan, itu ada pergerakan-pergerakan di dalamnya, gitu ya. Nah si pergerakan air ini, kalau dianalogikan seperti ngajakin untuk ikut panas yuk, gitu ya. Ketika titik A ini dipanaskan, si partikel penyusun air ini akan ngajakin yang lainnya dengan cara bergerak. Ayo bergerak yuk, ayo panas yuk. Bisa yuk. Panas semuanya gitu. Kalau ini semuanya nanti sudah panas, baru ada gelembung-gelembung. Si gelembung itu berarti artinya seluruh bagian dari partikel penyusun zat air tersebut sudah panas. Semuanya sudah panas. Nah, si konsep konveksi ini juga bukan hanya terjadi pada zat cair, tapi juga udara. Teman-teman di sini ada orang yang pesisir pantai? Sini kalau di pantai itu ada nelayan kan? Ada nelayan. Nelayan berangkatnya biasanya kapan? Ya, malam biasanya. Pulangnya? pagi. Kenapa seperti itu? Karena nelayan tersebut sangat memanfaatkan aliran udara dari pantai tersebut. Kalau misalkan perginya malam, berarti anginnya dari daratan menuju laut. Ketika nelayan pulang di pagi hari,
siang hari? Karena angin, memanfaatkan angin, karena apa? Karena anginnya bergerak dari Laut ke darat. Kalau malam biasa, ketika si anginnya bergerak dari daratan ke laut, ketika malam hari berarti suhu yang lebih panas di mana? Di daratan. Dari daratan, dia si udara itu mencari udara yang dinginnya mana sih? Udara yang lebih dingin, dia makanya bergerak ke arah lautan. Karena di lautan suhunya lebih rendah, gitu ya. Sebaliknya ketika siang hari sudah muncul matahari, kondisi di lautan suhunya Panas. makanya mencari daerah yang lebih rendah, yaitu ada di daratan. Bisa dilihat si pergerakannya ketika siang hari bergerak dari lautan ke arah pantai atau daratan. Sebaliknya kalau malam hari dari daratan bergerak ke lautan. Terakhir, Radiasi. kalau tadi konduksi dan konveksi, perpindahannya harus memanfaatkan media, ya harus ada media perantaranya, harus ada zat perantaranya. Kalau radiasi ini tidak memanfaatkan media zat perantara. Perpindahan kalornya seperti apa? Perpindahannya terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik. Jadi tidak perlu adanya medium atau zat perantara, gitu ya. Ketika titik panas ini, misalkan matahari, ketika ada orang di sini, apakah mataharinya perlu datang ke? Tidak. Perlu, tapi si panasnya ini merambat, ada aliran elektromagnetik, sehingga manusia yang ada di bumi merasakan panasnya, merasakan hangatnya, gitu ya, dari si panas matahari. Seperti ya, kalau konsep radiasi ini berarti dimanfaatkan selain matahari, ada apa lagi? Handphone, ada radiasi. Lampu. Lampu, jadi dimanfaatkan untuk apa kalau lampu? Pemanasan, Bayi. gitu ya. Supaya si ayamnya atau si bayinya suhu badannya jadi lebih hangat. Terus apa lagi? Api unggun, gitu ya. AC juga bisa. Penghangat ruangan, gitu ya. Penghangat ruangan. Kalau AC itu suhunya dingin atau panas? Dingin. Kalau AC rusak. Kalau penghangat ruangan berarti itu mengalirkan udara panas, itu mengalirkan udara panas. Belakang kulkas juga bisa. Bisa dimanfaatkan. Nah, teman-teman semua terkait dengan konsep radiasi, pernah mendengar kalau pakai baju hitam lebih panas? Pernah. Itu mitos atau fakta? Fakta banget ya, kita cek. Nah, teman-teman semua ternyata pakai baju hitam itu lebih panas itu ternyata itu adalah fakta, begitu ya, karena secara teori permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Sebaliknya, kalau permukaannya putih dan berkilau, itu merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Makanya kalau dalam kalau kita beraktivitas di luar, harusnya nggak pakai baju yang gelap, gitu, karena akan menyerap si panas lebih cepat, gitu ya. Oke, teman-teman semua, konsep terkait dengan perbedaan hal ini ada 3. Tadi ada apa aja? Konveksi, radiasi. Konduksi itu kayak gimana? Perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat yang disertai penyusunnya. Yang tidak disertai perpindahan partikel zat penyusunnya, gitu ya. Kalau konveksi Sebaliknya. disertai dengan perpindahan partikel. Kalau radiasi Tidak. Oke, jadi si perambatannya apakah memerlukan media perantara? Tidak. Karena si panasnya merambat melalui gelombang Elektromagnetik. Oke, teman-teman semua, pembahasannya sudah selesai. Sekarang kita waktunya untuk Kuis. kuisnya
teman-teman semua tinggal pilih benar atau salah. Yang pertama, benar atau salah, perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara disebut konduksi. Salah. Kita cek. Jawabannya. Next question. Benar atau salah, plastik, kain, karet merupakan zat yang buruk dalam masyarakat. Kita cek jawabannya. Last question. Kalor dapat berpindah dari benda bersuhu rendah ke suhu yang lebih tinggi. Karena suhu itu pindahnya dari mana ke mana? Oke, baik teman-teman semua. Alhamdulillah proses perkuliahan kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa dipahami dengan baik. Dan mudah-mudahan menjadi bekal untuk teman-teman semua sebagai calon guru yang profesional dan handal. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.